Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyediakan waktu yang terbaik untuk menikmati lawatan-Mu Tuhan, lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapi kami, berikan kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu ya Allah.
Urapi hamba-Mu, supaya hamba berbicara seperti yang Bapa kehendaki. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani hidup sebagai orang percaya berarti kita harus menentukan pilihan hidup yang tepat. Dan pilihan hidup yang tepat itu hanya ada satu, yaitu menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan menjaga hidup supaya berkenan ini kan tidak mudah. Itulah kenapa seringkali saya katakan, untuk menjadi berkenan itu kita harus berusaha. Firman Tuhan mengatakan akan hal itu, ya. Kita harus berusaha untuk menjadi berkenan. Karena pada akhirnya ketika kita menutup mata, ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah, kehidupan kita harus ditemukan benar-benar berkenan. Oleh karenanya saya katakan tadi, di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, kita harus menentukan pilihan hidup. Kenapa saya katakan kita harus menentukan pilihan hidup? Karena kalau kita tidak memilih untuk menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka di dalam setiap detik waktu hidup yang kita jalani, ada potensi untuk kita berbuat salah. Ada potensi untuk kita berbuat dosa. Dan potensinya itu sangat besar. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu, di mana firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan itu. Oleh karenanya kita harus memperhatikan cara hidup kita. Di dalam Efesus 5 ayat 15, firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara perhatikan itu. Jangan hidup seperti orang bebal, yang artinya kita tidak boleh hidup seperti orang bodoh. Kenapa dikatakan kita tidak boleh hidup sama seperti orang bodoh? Karena begini, kita berkata kita orang Kristen, kita orang percaya, kita anak-anak Tuhan, yang seharusnya kita tahu kebenaran. Artinya seharusnya kita tahu bahwa kita harus tetap menjaga hidup supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Kita harus tetap menjaga hidup supaya tetap ada dalam kekudusan. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi di dalam praktek kehidupan yang kita jalani dari hari lepas hari, di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan bagi kita, kita tidak serius menjaga kekudusan hidup kita. Kita tidak serius hidup di dalam kebenaran. Padahal kita mengaku Kristen, di mana Kristen itu berarti sama seperti Kristus. Kita mengaku percaya. Seringkali saya katakan, kalau kita mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan kita hanya satu. Percaya berarti kita harus hidup dalam penurutan akan kehendak Allah. Karena kalau kita tidak hidup dalam penurutan akan kehendak Allah, berarti percaya kita itu adalah percaya yang salah. Ya, dan itu juga berarti kekristenan kita adalah kekristenan yang palsu. Saudara perhatikan itu. Sebab kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar, berarti kita harus menunjukkan cara hidup yang serupa dengan Kristus. Ya, sebab firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, atau dengan kata lain, kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam Kristus,
Perhatikan ini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kata lain, kita semua wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan kalau ternyata kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita tidak layak, kita tidak pantas mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Saudara suka atau tidak suka, ini kebenaran. Sebab firman Tuhan katakan, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita tidak hidup sama seperti Kristus telah hidup, berarti kehidupan kita, wajah batinnya kita tidak pernah serupa dengan Kristus. Padahal Kristen itu berarti sama seperti Kristus. Disinilah kita bisa mengerti bahwa pertaruhan hidup sebagai orang percaya tidak segampang yang kita pikirkan selama ini. Hidup kekristenan tidak semudah yang kita pikirkan selama ini. Saudara perhatikan itu? Itulah kenapa di awal sudah saya katakan, kalau kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita hanya punya satu pilihan hidup. Terus menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan hidup yang berkenan itu artinya kita tetap ada dalam kekudusan hidup, dalam kesucian, dalam kebenaran, supaya di dalam seluruh gerak kehidupan kita, warna hidup kita, gaya hidup kita, model hidup kita terlihat sama seperti Kristus. Inilah Kristen yang sejati. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita tidak punya pilihan yang lain. Hidup sebagai orang percaya berarti kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus yang sama dengan hidup mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Yang juga berarti selama kita hidup di dunia ini, cara hidup kita, gaya hidup kita, model hidup kita sama seperti kehidupan anak-anak Allah di dalam kerajaan Bapa di sorga, sekalipun saat ini kita masih hidup di dunia ini. Tetapi kehidupan yang kita tunjukkan adalah kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Jadi kita harus waspada, saudaraku, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan katakan kita harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Ya, di dalam Efesus pasal 5 kita sudah membaca ayat 15 tadi. Sekarang kita baca ayat 16, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, ini menunjukkan bahwa kita harus memanfaatkan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini untuk berjuang, hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Masa hidup kita di dunia ini terbatas, bahkan setiap saat waktu hidup kita di dunia ini bisa berakhir tanpa kita sadari. Ya, setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada, kehidupan kita di dunia ini bisa berakhir. Yang artinya setiap saat waktu kematian itu akan tiba tanpa kita sadari. Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi, setiap saat waktu kematian itu bisa tiba tanpa kita sadari. Persoalannya adalah kalau waktu kematian itu tiba dan kita ditemukan dalam keadaan yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka dapat dipastikan kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa pergunakanlah waktu hidup, kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, supaya kita terus memeriksa diri,
menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak patut di hadapan Allah, berjuang untuk tidak berbuat salah, berjuang untuk tidak berbuat dosa lagi, karena kekudusan hidup itu bukan sebagian hidup, tetapi firman Tuhan katakan seluruh hidup. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kalau Allah Bapa di sorga yang memanggil kita, Dia adalah Allah yang kudus, maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus tetap menjaga kekudusan hidup kita, supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Bapa di sorga. Tetapkan hati kita saat ini untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Sudah tidak berbuat salah lagi, tidak berbuat dosa lagi. Lalu kita berjuang untuk menjaga perkenanan hidup kita di hadapan Tuhan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terus berjuang ya Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami. Karena kami rindu ketika waktu-Mu tiba bagi kami, kehidupan kami ditemukan layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.